Pak Darmadi, berbagai terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Banyak sekali terobosan yang dilakukan dalam hampir 1 tahun pemerintahan ini. Bagaimana ini dampaknya terhadap Asosiasi Real Estate Broker Indonesia? Punya catatan tersendiri nggak Pak terkait ini? Ya, terima kasih. Menarik sekali, mungkin saya kasih dari sebuah pandangan yang agak sedikit beda ya. Khususnya kita melihat pergerakan pasar properti. Karena kebetulan kami di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, kami memantau banyak transaksi baik primary maupun secondary, rumah second. Nah kalau kita tahu periode 2009 sampai 2013, kalau kita mulai dari 2009 sampai 2013 itu zamannya Pak SBY periode kedua. Itu setelah global crisis 2008 itu ya, yang mengakibatkan kenaikan harga properti yang sangat luar biasa, di atas 10% catatan BI. Dari 2009 sampai 2013 harga komoditas kita, batu bara semua naik ya. Dan kita tahu itu zaman dimana properti meledak, harganya naik berlipat di situ ya. Jadi banyak orang yang percaya dengan properti sebagai aset yang aman, kebal dari resesi, orang believe in property. That's why properti itu sangat keren di 2009-2013. Tapi apa yang terjadi ya, itu bisa terjadi karena di periode kedua Pak SBY ya, kenaikan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6%. Jadi ini catatan penting sekali. Saya sangat yakin pemerintah dengan Menteri Keuangan baru, dia sangat sadar bahwa kalau saya mau gerakin semua lini-lini bisnis Indonesia, termasuk properti, 6% itu mesti dikejar dulu nih. Dan ini saya rasa menarik karena di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi itu lebih punya gerakan di trickle down effect. Jadi trickle down effect itu artinya membuka banyak pekerjaan ya. Foreign direct investment ya, kemudian deregulasi ya, diatur dari atas, berharap kalau uang masuk dari atas bisa turun ke bawah. Tapi kecepatan turun ke bawah kita di Indonesia ini tidak segampang di Vietnam. Kita ambil contoh. Vietnam itu hanya satu negara yang satu panjang mereka bisa nyusurin. Indonesia ini banyak sekali pulau. Sehingga ketika terobosan-terobosan infrastruktur dilakukan di periode kedua Pak Jokowi itu sampai ke bawah susah. Sampai semua pulau juga tidak gampang gitu. Nah pada pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun ini, menjelang 1 tahun, saya melihat gayanya sangat beda. Dia adalah trickle up effect, bottom up. Jadi kalau kita lihat Koperasi Merah Putih, ya, makanan bergizi gratis, rumah 3 juta, ini adalah sebuah pola yang saling mendukung sebenarnya. Dan tapi lebih diorientasi ke sini. Kenapa? Karena tadi Pak Ara tadi sudah mention bahwa ketika ekonomi bawah ini gerak, yang atas pasti juga ikut. Nah ini saya lihat kepintaran tim menteri ini untuk menyusun supaya dari trickle up dan trickle down ini nyambung. Itu dulu. Nah saya nyambung lagi, satu lagi kita lihat di 2014-2015 pasar properti lemah. Semua juga tahu apa yang terjadi. Karena Amerika itu melakukan taper tantrum. Mereka cetak duit ya. Mereka cetak duit sehingga BI rate kita naik dan itu imbas ke KPR yang mahal. Jadi kalau tadi teman di sesi 1 perbankan dari BSI, saya yakin dia juga sadar bahwa begitu KPR mahal, orang tidak mampu membeli properti. Jadi ini juga hati-hati nih. Dan saya lihat karena suku bunga kemarin The Fed turunin tanggal 17, demikian juga BI juga turunin ya. Ini menarik sekali. Pertanyaannya apakah suku bunga KPR itu turun? Floating bisa turun nggak? Kalau nggak turun itu juga nggak gerak ya. Dan 2016-2019 kita bisa bagus karena pemerintah melonggarkan LTV ya, loan to value yang DP dulu 20%, 10% sekarang juga udah oke. Dan kita berterima kasih sama pemerintah mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Prabowo PPN DTP. Teman-teman yang bermain di sektor middle ke atas tanpa ada PPN DTP, developer tuh nggak bisa gerak. Dan kita bersyukur diperpanjang sampai 2026. Nah ini sebuah pembukaan permulaan yang baik. Pemerintah care kepada teman-teman di masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga care dengan kita-kita yang di sektor komersial. Itu mungkin pandangan saya di awal. Oke, baik.